Perkenalkan, nama saya Rinde Kisalita Rambukalunga dengan NIM 10120210169 kelas D semester 2. Di sini saya akan membahas tentang periodisasi sejarah gereja Indonesia. Ya, pada tahun 1969 untuk pertama kali terbitlah sebuah karangan yang menyajikan sejarah gereja Indonesia dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya sudah ada karangan-karangan lain Belanda, yaitu dalam buku Dr. T.H. Muger, Sejarah Gereja di Indonesia terkenal itu merupakan pembahasan tentangnya dalam bahasa Indonesia sendiri. Sejak 1959 telah terbit beberapa buku yang berharga mengenai sejarah gereja Indonesia di tanah air pada ahli luar negeri maupun dalam negeri telah menghasilkan sejumlah monografi baru mengenai sejarah gereja, khususnya sejarah gereja di Tapanuli, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Irian Jaya yang mendapat sorotan baru. Karena penelitian sejarah sudah maju, maka dianggap perlu menerbitkan suatu buku para sendeling dan mengenai cara iman Kristen dihayati oleh orang-orang Indonesia yang menjadi percaya. Namun, karena kebutuhan yang mendesak akan sebuah buku pegangan bagi para pelajar dalam lembaga pendidikan teologia, maka atas prakarsa Badan Penerbit Kristen Gunung Mulia yang biasa disingkat dengan BPK, karya ini diterbitkan. Penulis buku ini beranggapan bahwa menulis tentang sejarah bukanlah soal mencatat data secara objektif saja. Setiap usaha menggambarkan sejarah gereja akan mempunyai corak tersendiri dan akan memakai patokan dan cara menilai sendiri. Apabila kita mau menggambarkan sejarah gereja Indonesia, kita menghadapi suatu pertanyaan tentang siapa penulis, siapa-siapa yang akan menjadi tokoh dalam riwayat sejarah yang hendak kita sajikan, pemikiran dan perbuatan siapa yang akan ditonjolkan, para pekabar Injil Baratkah atau orang-orang Indonesia yang melalui usaha orang-orang Barat atau belajar menerima Yesus Kristus dan menerima iman Kristen. Dalam banyak karangan yang disusun pada masa lampau, tokoh-tokoh perbuatan serta pemikiran para pekabar Injil yang dijadikan perhatian, dan sebenarnya cara ini merupakan cara yang paling mudah. Hampir semua keluar dari para sendeling. Ada pula dasar teologi kalau sejarah gereja hanya memperlihatkan para pendengar, maksudnya para pekabar Injil, dan sejarah gereja seharusnya diliputi bidang-bidang lebih banyak daripada hanya pekabar Injil. Ada ibadah, ada organisasi gereja, ada ajaran gereja, ada kesalehan hati, ada kelakuan orang-orang Kristen terhadap saudaranya dan terhadap dunia sekitarnya. Sebagaimana telah dikatakan oleh Dr. Miller Kruger dalam pengantar edisi bahasa Jerman, dari sejarah serta bentuk gereja dapat dilihat apa yang pernah disebut sebagai jawaban mereka. Jawaban itu ialah usaha mereka sendiri. Telah terjadi karena mereka dengar panggilan, firman telah diterima, yaitu dapat kita lihat dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6.
Dan apabila hal itu terjadi, maka terjadilah gereja. Dan mulailah sejarah, yaitu sejarah satu jawaban. Tadi sudah dikatakan bahwa sejarah gereja adalah sejarah panggilan Tuhan dan sejarah jawabannya yang diberikan manusia kepada panggilan itu. Akan tetapi, panggilan itu serta jawaban tidak selalu sama bentuknya. Bentuk panggilan turut dipengaruhi oleh hubungan politis negeri asal itu dengan daerah di mana ia mengabarkan Injil, kolonialisme, oleh ajaran corak kerohanian dan seterusnya yang berlaku dalam gereja yang mengutus dia. Corak jawaban yang diberikan oleh mereka yang diinjili pertama-tama ditentukan oleh bentuk panggilan yang telah disampaikan kepada mereka. Di wilayah Indonesia terdapat sejumlah besar gereja-gereja. Masing-masing gereja mempunyai sejarah sendiri. Sejarah masing-masing gereja itu meliputi seperti panggilan yang mengkaji mual sebab timbulnya gereja itu berbeda-beda dengan coraknya. Tetapi dalam sejarah gereja-gereja itu terdapat pula unsur-unsur bersama. Pertama-tama, karena semua gereja itu merupakan perwujudan gereja Kristen yang esa dan am, dan yang kedua, karena lingkungan Indonesia yang beraneka ragam itu. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.